sampai banyak yang pemirsa komen bisa ya. melihat juga tadi di belakang layar, kita kan mengusung tema Stop Kegaduhan, Junjung Persatuan. Di studio aja gaduh tadi. Tapi yang bikin gaduh Ribut bukan sendiri. Narsum kan? Bukan. Berbicara mengenai tahun politik, ini 2024 semakin dekat. Nampaknya hawa-hawa pemilu ini sudah terasa ya Bang ya. Ya. Walaupun baru satu calon presiden yang mendeklarasikan diri, tapi kok rasanya kayak udah ramai. Nggak cuma di media konvensional, media sosial juga lebih panas ya Bang ya. Justru di media sosial biasanya kita melihat. Dan ini tidak terjadi saat ini. 2019, 2014 juga ya. Ya itu kan fakta yang ada begitu ya. Perseteruan argumentasi dan lain sebagainya. Tapi ada. betul, hari ini kita nggak mau cari perbedaan ya. Kita guyup aja pagi hari ini ya. Iya. Kita menghadirkan Jangan narasumber ngadu-ngadu juga. ya, bagi- Jangan ngadu-ngadu, nggak ada di ulang tahun TV One kali ini tidak ada seperti itu. Kita sudah kehadiran beberapa narasumber. Dari ujung sudah ada Mas Eko Kuntadi, pegiat media sosial. Selamat pagi, assalamualaikum. Sampingnya Mas Eko ada Prof Hilmi. Selamat pagi, assalamualaikum. Prof Karim. Selamat pagi. Kemudian juga ada Mas Ges, produser Jakarta Melayu Festival. Selamat pagi Mas Ges. Dan juga ada Ustadz Hilmi, Guru Besar Komunikasi. Ada juga penceramah dan juga tadi Prof Karim, Guru Besar Komunikasi Politik Fakultas Pendidikan dan juga Ilmu Pengetahuan Sosial. Oke. Selamat pagi semuanya, sehat semua? Pagi, sehat. Terima kasih ya sudah hadir di tengah keriuhan ulang tahun TV One pagi hari ini. Oke, saya mau langsung ke Prof Karim aja dulu ya gitu. Kalau Prof, kalau melihat soal 2024 lah ya gitu. Kontestasinya mungkin baru di titik awal ya. Akan rame lagi ini 2023 nih. Tapi kalau Prof melihat minimal dari media sosial, kemudian dari para pendukung, itu yang terbaca seperti apa sih Prof? Oh ya, yang pertama selamat ulang tahun ya Oh untuk iya. TV One. Terima kasih Prof. Tadi itu luar biasa ya, host bisa nyanyi. Jadi Harus multi talenta sekarang, Prof. jangan-jangan ini isyarat ya. Kenapa tuh? Tahun 2024 itu akan banyak profil yang sesungguhnya tersembunyi lalu terlihat. Gitu ya. Tanda-tandanya nih. Ya, tanda-tandanya di other side of me gitu ya. Nah, itu di other side of me, kok bisa ya gitu ya. Jadi saya nanya tadi profesi utamanya penyanyi sih atau host gitu ya. Kemudian yang kedua, saya tidak pesimis ya seperti halnya pemilu-pemilu sebelumnya karena kita sudah ditempa dengan pengalaman. Ya. Bagaimana kerasnya persaingan 2014, kerasnya persaingan 2019, kita masih utuh. Dan ujung-ujungnya kan rujuk juga gitu. Nah, saya membaca tema ini, saya berharap ini tidak seperti yang dikatakan mahasiswa. Stop kegaduhan, majukan persatuan. Jangan-jangan ini tawaran untuk silent solution, bukan kan? bukan. Jadi kata mahasiswa, udahlah penyelesaiannya diam-diamin aja Ya. gitu. Nanti juga bosan sendiri, lalu selesai. Saya pikir tidak begitu, karena demokrasi memang membutuhkan suluh pemikiran yang sehat. Hanya saya berharap mudah-mudahan TV One dan media-media yang lain, ya TV One, saya menyaksikan dari 2014, dari 2019, ajak gitu ya, dengan prinsip jurnalismenya. Nah, yang saya khawatirkan justru di luar media mainstream gitu ya. Mas Eko bagaimana kerasnya tahu ada pihak-pihak yang berperan sebagai pembawa kayu bakar. Ustaz? Ya. Jadi kalau dulu dalam sejarah dikenal ada perempuan pembawa kayu bakar menghasut suaminya, mengumbar kebencian sehingga suaminya marah besar. Jangan-jangan ada orang-orang yang kerjanya itu membawa kayu bakar gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak ada. Mengapa? Karena kita akan menghadapi pemilu tahun politik, ini justru membutuhkan apa? Seperti dikatakan para politisi itu ya, membutuhkan keteduhan di tengah panasnya tahun politik. Ya. Dan kita melihat mudah-mudahan aja komunikasi dari satu pimpinan partai ke pimpinan partai yang lain, bahkan lintas blok koalisi, itu menjadi petanda keseriusan bahwa memang di tengah persaingan yang ada, Ya. memang kita butuh pertemanan. Kita belajar dari olahraga lah. Kita belajar dari olahraga bahwa lawan bermain adalah kawan bermain. Lawan adalah kawan. Oke. Lawan adalah kawan. Sebab ketika lawan dicederai, itu harus kasih sanksi yang mencederainya. Kenapa? Karena ketika merusak lawan, berarti kan merusak permainan. Kalau sudah merusak permainan, maka pemain yang baik tidak akan tampil. Apalagi ini untuk permainan politik, untuk menentukan orang yang paling hebat, yang paling tinggi, yang kepadanya
nasib 260 juta kita amanahkan. Bergantung gitu ke situ ya. Benarkah sejalankah dengan yang dikatakan oleh Prof tadi, kalau Mas Eko, apakah memang selama ini memang ada tuh yang membawa mungkin kayu bakar untuk membuat semakin panas begitu di dunia perpolitikan khususnya di tahun 2024 nanti? Ya kalau politik ya pasti. Kita ini negara demokrasi. Ada beda pendapat, ada saling evaluasi, saling koreksi. Kita mau pilih seorang presiden, tadi seperti kata Prof tadi, yang bertanggung jawab pada 260 juta orang, bertanggung jawab pada seluruh aset bangsa ini. Jadi kita bayangkan kalau kita nggak ngapa-ngapain, santai-santai aja, nggak melakukan kritik, nggak melakukan evaluasi terhadap person to personnya, bisa rusak. Kita ini, dapatnya kita nggak tahu orang kayak apa. Justru menurut saya ini adalah berkah demokrasi kita. Ketika media sosial rame, setiap orang bisa bersuara, setiap orang bisa melemparkan argumentasi. Kan sebetulnya sama aja. Positifnya kita gaduh atau katakanlah kita ribut pada persoalan-persoalan yang memang berkenaan dengan kepentingan publik. Kadang kritiknya itu bukan untuk membangun, bikin gaduh Mas Eko. Iya, memang kadang-kadang kritiknya personal, itu yang mestinya nggak boleh. Yang kita kritik adalah kebijakan-kebijakan publiknya, kan gitu, kebijakan yang berkenaan dengan orang banyak. Sebetulnya kan sama, dari dulu juga TV gaduh, tapi tiap pagi kita setel TV, tiap pagi kita setel TV, gaduhnya itu artis A selingkuh dengan artis B, kan sama aja. Ini menciptakan kegaduhan, ibu-ibu di warung pada mendiskusikan. Sekarang di media sosial, misalnya dalam konteks politik, saya melihat biasa-biasa aja. Ini cuma terjadi berkah demokrasi yang dinikmati oleh rakyat Indonesia, dan kebetulan kita negara demokrasi yang cukup besar, negara dengan penduduk muslim terbesar, dan kita menganut demokrasi. Jadi outputnya mudah-mudahan terseleksi dengan baik, karena kita kuliti semua satu-satu calon-calon pemimpin, kita kuliti, kita kritik dari berbagai sisi agar kita dapetin yang terbaik. Kadang Mas Eko mungkin di level akar rumput justru ini yang lainnya udah adem, yang atas udah adem, di bawah masih panas nih Mas Eko. Iya, itu kan proses ya. Kita nih baru aja 20 tahun pemilihan terbuka kayak gini, pemilihan langsung kayak gini, itu proses. Amerika ratusan tahun, itu proses. Jangan sampai kayak gitu ya, jangan sampai juga kita alergi dengan proses, lalu tiba-tiba kita tutup, kita nggak mau kayak gini aja. Nanti udahlah kita silent aja, diam-diam. Hasilnya ya pemimpin yang tidak qualified karena nggak diuji dari proses kawah Chandra di muka perdebatan publik menurut saya. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi. Saya nanti ke Bang Ges. Bang Ges, juga apakah sepakat ini merupakan berkah demokrasi ya? Tadi yang disampaikan oleh Mas Eko. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Nah, kami juga akan menampilkan ini salah satu video Video apa kiriman ini? dari pemirsa nih di Lomba Pantun Aki Pagi TV One. Kita lihat ya.